Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita pada kali ini yaitu tentang yakin dan tawakal. Allah Ta'ala berfirman, dan tatkala orang-orang muslim melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Surat Al-Ahzab ayat 22. Allah Ta'ala berfirman juga dalam firman yang lain, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mencari keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Surat Ali Imran ayat 173 sampai 174. Dalam firman yang lain, Allah Ta'ala berfirman, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal yang tidak mati. Surat Al-Furqan ayat 58. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Surat Ali Imran ayat 122. Allah Ta'ala juga berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Surat At-Talaq ayat 3. Selanjutnya juga Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Mereka karenanya dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Surat Al-Anfal ayat 2. Selanjutnya hadis Rasulullah SAW. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah bersabda, ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu. Kulihat ada seorang nabi yang disertai dengan rombongan kecil. Ada pula nabi yang disertai dengan 1-2 orang saja. Bahkan ada seorang nabi yang tanpa pengikut seorang pun. Kemudian tampak satu rombongan besar yang aku sangka mereka adalah umatku. Akan tetapi dikatakan padaku, ini adalah Musa dan kaumnya, tetapi lihatlah ke ufuk sana. Kemudian aku melihat ke ufuk itu. Tiba-tiba aku melihat satu rombongan besar. Lantas dikatakan kepadaku, lihatlah ke ufuk yang lain. Di sana aku melihat satu rombongan yang besar lagi. Kemudian dikatakan kepadaku, itulah umatku, yang di dalamnya terdapat 70.000 orang yang akan memasuki surga tanpa dihisap dan tanpa disiksa lebih dahulu. Beliau kemudian bangkit dan masuk ke dalam rumah. Orang-orang ramai membicarakan tentang orang-orang yang akan masuk surga tanpa dihisap dan disiksa. Salah seorang di antara mereka berkata, mungkin saja mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Dan ada pula yang mengatakan, mungkin saja mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, dan dia tidak menyekutukan Allah. Dan mereka menafsirkannya bermacam-macam. Kemudian Rasulullah keluar dan bersabda kepada mereka, apa yang sedang kalian bicarakan? Kemudian mereka menceritakannya, maka beliau bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak menjampi, dan mereka tidak pernah meminta dijampi. Mereka tidak pernah meramal, dan hanya kepada Tuhan sajalah mereka bertawakal. Kemudian Ukasah bin Mihsan berkata, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar saya termasuk golongan mereka. Beliau menjawab, engkau termasuk golongan mereka. Kemudian berdiri orang lain sambil berkata, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar saya termasuk golongan mereka. Beliau menjawab, engkau telah didahului oleh Ukasah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya
hadis lain dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, hanya kepadamu saya berserah diri, dan kepadamu saya percaya sepenuh hati, dan hanya kepada Engkaulah saya kembali, dan untukmulah saya berjuang. Ya Allah, saya berlindung dengan kemuliaan-Mu yang tiada Tuhan selain Engkau, dan aku mohon agar Engkau tidak menyesatkan diriku. Engkau adalah zat yang hidup, yang tidak akan pernah mati, sedangkan jin dan manusia semuanya akan mati." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Kalimat ini pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api, dan juga dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang kafir mengatakan, "Sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Oleh karena itu, takutlah kalian kepada mereka." Akan tetapi perkataan itu malah menambah keimanan mereka, serta mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadis riwayat Bukhari. Pada riwayat Bukhari yang lain, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya, Allah cukup menjadi penolong bagi kami. Allah adalah sebaik-baik pelindung. Selanjutnya dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan masuk surga orang-orang yang punya hati berpendirian seperti pendirian burung. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Jabir, ia berkata, saya berperang bersama Nabi menuju arah Najd. Tatkala Rasulullah kembali, kami pun ikut kembali. Di suatu lembah yang banyak pohon berduri, kami merasa payah dan mengantuk. Rasulullah SAW pun turun dan berpencar untuk berteduh di bawah pohon. Kemudian beliau menggantungkan pedangnya, sedangkan kami semua tertidur. Tiba-tiba Rasulullah memanggil kami, sedangkan di dekat beliau ada seorang badui. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya orang ini telah menghunus pedangku sewaktu aku tertidur. Setelah aku terbangun, pedang itu sedang terhunus di tangannya. Lalu orang ini berkata, siapakah yang dapat mencegah kamu dari seranganku? Aku menjawab, Allah, Allah, Allah 3 kali. Kemudian orang itu tidak melakukan apa-apa dan langsung duduk. Demikianlah bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam lindungannya, serta selalu sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.